pagi anak-anak. Hari ini kita bakal belajar yang namanya fluida statis. Nah, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan dapat merubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Fluida dibagi menjadi dua studi, yaitu statika fluida dan dinamika fluida. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari statika fluida atau fluida statik. Fluida statik atau statika fluida mempelajari fluida yang ada dalam keadaan diam, disebut fluida statik. Jika yang diamati adalah zat cair, berarti disebut hidrostatik. Fluida yang paling sering kita jumpai adalah zat cair dan zat gas, atau air dan selain pada zat cair dan zat gas, glitter seperti pada video juga dapat dikatakan fluida karena dapat merubah bentuknya sesuai dengan wadahnya dan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Sekarang kita pelajari dulu tekanan. Jika waktu kita SMP pernah belajar namanya tekanan, tapi di zat padat. Gimana kalau ini zat cair atau fluida? Kita juga bisa menentukan namanya tekanan hidrostatis. Kalau dulu kan zat padat itu tekanan zat padat P sama dengan F per A, di mana P itu tekanan, satuannya Pascal, A itu luas penampang, dan F ini gaya yang diberikan. Satuannya Newton, ini meter pangkat 2. Ini untuk zat padat. Untuk zat cair, kita bisa mencari dengan tekanan hidrostatis. Selanjutnya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang ada di dalam fluida. Tekanan hidrostatis, misalkan ada wadah, kita menggunakan wadah karena masih fluida statis, jadi fluidanya itu tidak bergerak. Dalam wadah seperti ini, ada suatu benda kita anggap ikan dengan ketinggian H1 dan ketinggian air terhadap wadah itu H besar, misalkan kita anggap aja. Gimana? Misalkan ditanya tekanan yang dirasakan oleh ikan. Rumusnya, tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho GH. Rho itu, Rho sama dengan massa jenis fluida, G-nya itu gravitasi, H-nya itu ketinggian. Nah, H yang di sini yang dipakai itu ketinggian ikan terhadap permukaan. Jadi yang harus diingat adalah terhadap permukaan. Terkadang suka terkecoh, diambil dari dasar. Seharusnya dari atas permukaan si fluida tersebut. Jadi H-nya itu yang ini. Ini H. Kita anggap ini sebagai H1. Ini H. Jadi ini pakai yang H. Rho-nya karena ini dianggap air, massa jenis air itu 1000 kg per meter pangkat 3. Gravitasi kita ambil yang umumnya 10 meter per second pangkat 2. Ketinggiannya misalkan kita gunakan ini 2 cm.
Berarti di sini 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jadi dari cm kita rubah dulu ke meter. Ini satuannya kilogram per meter pangkat 2, meter per second pangkat 2, ini meter. Meter harus ketemu meter, kilogram, second gitu. Jadi harus sama satuannya. Lanjut kita hitung. Berarti di sini 2 dikali 10 pangkat 2. Satuannya apa? Pascal. Sampai situ. Selanjutnya kita akan pelajari tekanan total. Oke, kita lanjutkan ke tekanan total. Apa bedanya tekanan hidrostatis dan tekanan total? Kalau misalkan tekanan total itu penjumlahan dari tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatis. Kenapa dia ada tekanan atmosfernya? Jadi wadah yang tempat penyimpanan fluida itu dia terbuka atasnya. Kalau misalnya hidrostatis dia tidak. Misalnya ini, ada anggap aja panci yang tertutup. Di sini ada air. Nah, di sini misalkan kita mencari ada makanan, anggap aja ada kue. Tekanan di sini kita carinya cukup tekanan hidrostatis. Tapi kalau misalkan dia bentuknya misalkan danau, sungai, gitu ya. Ini anggap dalamnya, di sini ada ikan. Nah, tekanan yang dirasakan ikan ini di permukaan danau itu ada yang namanya tekanan atmosfer, PO, tekanan atmosfer. Itu 1 atmosfer itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal untuk 1 atmosfer. Terus di sini dia tetap ada ketinggian, jadi dari permukaan ini ke sini itu ada H. Dan yang ada di ikan ini ada tekanan hidrostatis. Jadi untuk misalkan ditanya berapa tekanan yang dialami oleh ikan, itu kita bisa cari P total sama dengan tekanan atmosfer PO ditambah tekanan hidrostatis. PO-nya biasa di soal diketahui plus tekanan hidrostatis itu rho G H. Untuk rho GH-nya sama kayak tekanan hidrostatis gitu. Itu caranya seperti yang sebelumnya. Dan kita lihat soal contoh soalnya. Contoh soal, di sini terlihat ada wadah yang terbuka, berarti menggunakan tekanan total, dan kita lihat yang diketahuinya apa saja. Kita bahas. Oke, dari contoh soal diketahuinya ada H, P0, massa jenis air, dan ada gravitasi. Selainnya ditanya tekanan di dasar wadah. Nah, walaupun dia nggak ada bendanya, tapi ditanya tekanan di dasar wadah, otomatis H-nya itu adalah tinggi sih air itu terhadap bejananya, wadah ya, wadah gitu. Nah, jadi untuk menghitungnya kita jawab. Berarti kita pakai P total karena dia terbuka dan punya tekanan atmosfer. Jadi P total sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Tekanan atmosfernya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah rho GH 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah sama rho airnya 1000 kilogram per meter pangkat 3 dikali gravitasinya 10 meter per second pangkat 2 dikali sama tingginya 2 meter. Hasilnya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah 2 kali 10 pangkat 4. Kalau kayak gini kita bikin dulu dia pangkatnya jadi sama. Jadi 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah, biar ini pangkat 5 berarti kan dia seperti pinjam 1 0, berarti di sini dia 20. Jadi si 2 pinjam 1 0 terhadap 10, maaf, biar pangkat, iya, jadi 10 pangkat
sorry. Jadi dia biar jadi pangkat 5 otomatis kan harus nambah 0 kan di sini, biar dikali 0 lagi. Biar dikali 0 lagi, si 2 ini dia harus berkurangin 0. Jadi 0,2 dikali 10 pangkat 5. Gitu. Jadi kita bikin 2 kali 10 pangkat min 1 kan sama aja nih. Ini tuh sama aja kayak 2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 5. Hasilnya tetap sama kayak 10 pangkat 4. Ketika dia udah sama pangkatnya, berarti tinggal tambahin 1,01 ditambah 0,2. Jadi 1,21 kali 10 pangkat 5. Satuannya Pascal. Kayak gitu. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, sekarang kalian coba kerjakan soal yang akan ibu kasih di selanjutnya. Selanjutnya hubungan antar bejana menggunakan hukum pokok hidrostatis, bisa dibaca. Oke, selanjutnya ada bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan itu ada 2 kondisi, di mana ketika massa jenisnya sama dan ketika massa jenisnya berbeda. Ketika massa jenisnya sama, berarti tekanan di ketinggian yang sama itu akan bernilai sama gitu. Tapi kalau misalnya dia beda massa jenis, maka tekanan di setiap titiknya itu bernilai sama. Jadi kondisi di fluida 1 dengan fluida 2 yang beda massa jenis itu sama. Kita ambil contoh, misalkan kita coba dulu yang pertama. Itu ada massa jenis sama. Massa jenis sama. Yang satu bentuk wadahnya seperti ini. Yang satu lurus biasa, yang satu melengkung-melengkung. Nah, kayak gini. Ketika dia fluidanya sama, dia akan mempunyai ketinggian yang sama juga. Gitu, fluidanya. Dan tekanan misalnya ada di titik sini A, di sini B, di sini C. Maka tekanan di A itu sama dengan tekanan di B sama dengan tekanan di C, karena dia punya ketinggian sama walaupun bentuk wadahnya berbeda. Gitu. Oke, terus yang kedua, ketika massa jenisnya berbeda. Massa jenis berbeda. Kita ambil simpelnya aja, misalnya wadah seperti bentuk U. Ini air. Yang ketinggian ini air. Dan ada minyak. Ini minyak. Berarti kan dia punya massa jenis yang berbeda. Nah, ketika massa jenis air dan minyak itu berbeda, tapi tekanan di setiap fluida ini bernilai sama. Jadi tekanan hidrostatis di air itu sama dengan tekanan hidrostatis di minyak. Jadi rho air kali gravitasi dikali H air. H air itu ini. Ini H air. Dan H minyaknya itu dilihat dari dasar sini nih. Ini H minyak. Gitu. H air sama dengan rho minyak dikali gravitasi dikali H minyak. Rho airnya berapa? Gravitasi di sini kan kita bisa coret gitu. Jadi rumusnya bisa aja rho air aja dikali H air sama dengan rho minyak dikali H minyak. Gitu rumusnya. Dan kita lihat contoh soalnya. Selanjutnya contoh soal bejana berhubungan. Di sini ada air dan minyak disatukan dalam bejana berhubungan. Ditanya massa jenis minyak dan yang diketahui H1 dan H2. Kita bahas. Oke, dari contoh soalnya itu diketahui H1 itu sebagai ketinggian air dan H2 sebagai minyak. Di sini rumusnya itu ada rho air yang tadi udah kita pelajari, kalau rho air dikali H air sama dengan rho minyak
dikali H minyak. Nggak usah pakai gravitasi, kenapa? Karena tadi kan bisa dicoret kan, mereka sama-sama punya gravitasi. Massa jenis air itu 1000. Tinggi airnya itu yang H1 1,4. Kalau minyak yang ditanya, H minyaknya 2. Berarti massa jenis minyak sama dengan 1000 dikali 1,4 yang ini dibagi sama 2. Jadi 700 kg per meter pangkat 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Oh ya, ini massa jenis air ada 1000. Kalau kalian lihat contoh soal sebelumnya itu selalu 1000, karena emang itu udah ketetapan kalau massa jenis air itu 1000 atau 1 gram per sentimeter pangkat 3, tergantung soalnya gitu. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, untuk menambah pengetahuan lagi, kalian mengerjakan tugas ya. Dikumpulkan maksimal hari ini di Google Classroom. Selain tugas tertulis, ada tugas literasi yang kalian pelajari untuk bahan diskusi minggu depan mengenai hubungan Laut Yordania dengan materi hukum Archimedes. Terima kasih untuk hari ini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar online ya anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.